Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devintari Azaria. Saya Reni Rahmawati, saya Gede Citra Maharani. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada jurnal umum untuk biaya produksi. Yang pertama ada tanggal 5 Januari 2016. Untuk jurnalnya itu ada persediaan barang dalam proses di debit sebesar 125 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 125 juta dengan nomor referensi 101. Eh, Nominal tersebut didapat dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian bahan baku langsung tanggal 5 Januari 2016. Lalu yang kedua itu ada tanggal 6 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses di debit sebesar 1.600.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 1.600.000 dengan nomor referensi 102. Nominal tersebut diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian bahan baku langsung tanggal 6 Januari 2016. Lalu yang ketiga ada tanggal 8 Januari 2016, jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian tenaga kerja langsung tanggal 8 Januari 2016. Lalu selanjutnya masih ada pada tanggal 8 Januari 2016, jurnalnya ada persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian overhead pabrik dibebankan tanggal 8 Januari 2016. Lalu yang kelima ada tanggal 10 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 35 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 35 juta dengan nomor referensi 163 diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian eh, bahan baku langsung. Itu ada 10 Januari 2016. Lalu selanjutnya ada tanggal 15 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 itu pada bagian tenaga kerja langsung tanggal 15 Januari 2016. Lalu selanjutnya masih pada tanggal 15 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000 itu diperoleh di bagian kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 di bagian overhead pabrik dibebankan pada tanggal 15 Januari 2016. Lalu selanjutnya tanggal 22 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta di kredit. Diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian tenaga kerja langsung tanggal 22 Januari 2016.
Lalu selanjutnya masih 22 Januari 2016 jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000 di debit. Itu diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian overhead pabrik dibebankan tanggal 22 Januari 2016. Lalu selanjutnya ada 29 Januari 2016 jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta di kredit. Diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian tenaga kerja langsung tanggal 29 Januari 2016. Lalu yang terakhir ada pada tanggal 29 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000 diperoleh dari kartu biaya pesanan buku biru halaman 64 pada bagian overhead pabrik dibebankan tanggal 29 Januari 2016. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada jika barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal. Pada 1 Januari 2016 ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta pada debit. Didapatkan dari 500 kaos dikali dengan 10.000 unit. Nah, itu didapatkan dari buku biru halaman 64 dan halaman 65. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar 353 juta 20.000. Itu didapatkan dari 371 juta 600.000 dibagi dengan 10.000, kemudian dikali dengan 9.500 unit. Kemudian ada beban lain-lain sebesar 13 juta 580.000 dapatkan dari 500 dikali dengan 371.600.000 dibagi 10.000, kemudian dikurangi dengan 5 juta. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses pada kredit sebesar 371 juta 600.000. Kemudian untuk piutang usaha pada debit sebesar 529 juta 530.000 didapatkan dari 371 juta 600.000 dibagi dengan 10.000 kemudian dikali dengan 150%. Itu dari buku biru halaman 64. Kemudian dikali dengan 9.500 unit. Kemudian pendapatan penjualan sebesar 529 juta 530 pada kredit. Kemudian untuk jika barang cacat disebabkan oleh pelanggan, untuk 1 Februari 2016 ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta. Itu sama didapatkan dari 500 dikali dengan 10.000. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar 366 juta 600.000 didapatkan dari 9.500 dikali dengan 371 juta 600.000 dibagi 10.000, kemudian ditambahkan dengan 500 dikali dengan 371 juta 600.000 dibagi 10.000, kemudian dikurangi 10.000. Kemudian ada persediaan barang proses pada kredit sebesar 371 juta 600.000. Kemudian untuk piutang usaha sebesar 540 juta 900.000. Kemudian untuk pendapatan penjualan sebesar 549 juta 900.000 pada kredit. Untuk yang selanjutnya, jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal.
pada 1 Februari 2016 ada beban lain-lain sebesar 18.580.000. Kemudian ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 pada kredit didapatkan dari 500 dikali dengan 16.160. Kemudian ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta, didapatkan dari 500 dikali dengan 18.000. Kemudian ada pengendali overhead sebesar 1.500.000, didapatkan dari 500 dikali dengan 3.000. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar 371.600.000. Kemudian ada persediaan barang dalam proses pada kredit 371.600.000. Kemudian ada piutang usaha sebesar 557.400.000 didapatkan dari 371.600.000 dikali dengan 150%. Kemudian pendapatan penjualan sebesar 557.400.000 pada kredit. Kemudian jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan, untuk 1 Februari 2016 ada persediaan barang dalam proses sebesar 18.580.000. Kemudian persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 didapatkan dari 500 dikali dengan 16.160. Kemudian ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta didapatkan dari 500 dikali dengan 18.000. Kemudian ada pengendali overhead sebesar 1.500.000 pada kredit didapatkan dari 500 dikali dengan 3.000. Kemudian ada harga pokok penjualan pada debit sebesar 390.130.000 didapatkan dari 371.600.000 ditambah dengan 18.580.000. Kemudian persediaan barang proses sebesar 390.180.000 pada kredit didapatkan dari ini. Kemudian untuk piutang usaha sebesar 585.270.000 didapatkan dari 290.180.000 dikali dengan 150%. Kemudian untuk pendapatan penjualan sebesar 585.270.000 pada kredit. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini untuk nomor 3, itu ada pertanyaan perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Jadi untuk nomor 3 itu jurnalnya ada pada tanggal 31 Januari 2016, kas di debit sebesar 5 juta, kemudian persediaan barang cacat di kredit sebesar 5 juta. Itu berasal dari 500 kaos dikalikan dengan 10.000. Kemudian untuk soal nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Sehingga untuk jurnal di nomor 4 itu tanggal 31 Januari 2016 ada kas di debit sebesar 2.750.000, kemudian di kreditnya ada pendapatan lain-lain sebesar 2.750.000. Kemudian di nomor 5, pertanyaannya, menurut Anda, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada.
Menurut kelompok kami, kebijakan mutu perusahaan dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip manajemen mutu total karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, pengendalian mutu yang dilakukan perusahaan masih sebatas pada kegiatan inspeksi. Seharusnya perusahaan membangun sistem yang mampu mengidentifikasi permasalahan mutu, menyusun solusi, serta menetapkan sasaran perbaikan mutu. Misalnya, melalui pembentukan kelompok kerja atau lingkaran mutu. Kemudian, manajemen perusahaan, khususnya manajemen tingkat atas, belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses perbaikan mutu. Fokus utama mereka masih pada pencarian kesalahan, bukan pada pencarian akar penyebab dari kegagalan mutu. Dan idealnya, manajemen itu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu. Kemudian, karyawan belum dilibatkan secara menyeluruh dalam kegiatan peningkatan mutu, karena selama ini hanya petugas inspeksi yang bertanggung jawab dalam upaya tersebut. Untuk saran perbaikan dari kami, yang pertama ada pihak manajemen disarankan untuk memulai mengukur dan mengelompokkan biaya mutu ke dalam beberapa kategori, seperti biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan juga kegagalan eksternal. Maka ini penting agar manajemen lebih memahami beban biaya mutu yang ditanggung dan bisa fokus pada upaya peningkatan mutu. Kemudian, libatkan seluruh karyawan dalam kegiatan peningkatan mutu, misalnya dengan membentuk tim mutu, membuka sistem saran perbaikan, dan juga memberikan penghargaan kepada mereka yang memberikan kontribusi positif terhadap mutu. Selanjutnya, manajemen puncak harus berperan aktif dalam mendukung upaya perbaikan mutu dengan memberikan arahan, motivasi, dan juga ikut serta dalam kegiatan peningkatan kualitas. Kemudian, perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkelanjutan agar seluruh karyawan semakin sadar akan pentingnya mutu dan termotivasi untuk mempertahankannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.